Metode yang kedua adalah metode dengan apa yang disebut dengan field school. Field school sebetulnya adalah metode efektif untuk menyebarluaskan ilmu permakultur langsung ke lokasi-lokasi atau lapangan pertanian yang diberikan oleh para pelatih GFS kepada petani-petani di desa mereka masing-masing. Metode ini kita sering sebut dengan outreach. Jadi para pelatih GFS itu langsung memberikan pelatihan ke desa-desa, langsung mendampingi para petani-petani bagaimana mereka bisa membuat misalnya mulai dari mendesain kebunnya, mulai membangun fasilitas-fasilitas permakultur hingga mereka bisa membuat secara langsung praktek-praktek pembuatan kompos, pembenihan, pembibitan, dan lain sebagainya. Dengan adanya di sini, ada acara di sini, saya bertambah ilmu saya. Saya yakin pertanian organik ini ya lebih gampang dan yang jelas ekonominya lebih menunjang ke depannya. Apa berani abang membandingkan organik sama kimia? Saya bilang ya, sekarang berani. Bekerja dalam fungisida kimia tadi itu Pak, pada saat usia saya 30 ataupun 35 sudah merasa di tubuh saya Pak. Pertama, cekang-cekang urat. Kedua, pandangan saya sangat jauh berbeda. Sebelum saya menggunakan itu, yang sudah jelas kabur pandangan saya. Dan sampai saya menimbulkan katarak, Pak. Wawasan yang saya setelah mengikuti pelatihan PDC ini kan dianjurkan oleh saat sekarang ini petani itu harus menggunakan organik. Kalau organik dia yang sudah berfungsi organik tadi ke tanaman coklat tadi itu 18 buah dia sekilo Pak. Kalau yang kimia tadi itu dia larinya kebanyakan ke daun dan ke batang, tapi buah 23 biji itu 1 kilo. Saya mulai turun ke tani, biasanya saya pakai modal kita 3 juta ataupun 2 juta. Itu khususnya untuk pupuk aja. Tapi sekarang habis saya pelatihan ini, saya langsung modal-modal itu tidak butuhkan lagi. Karena cuma tenaga aja. Area kerja untuk Green Hand Field School selama ini hampir selama 3,5 tahun itu meliputi hampir seluruh Aceh, tapi pada khususnya yang merasakan dampak langsung atau tim Green Hand yang bekerja langsung di area tersebut, mulai dari Aceh Tamiang di daerah namanya Rantau, kemudian di Aceh Utara itu di Senudon, Kecamatan Senudon, Aceh Besar yang paling banyak, misalnya di Kecamatan Pulau Aceh, Kecamatan Baitusalam, dan terutama adalah dampaknya untuk yang kita kerjakan di lapangan, itu di Kecamatan Long. Kemudian juga Aceh Jaya, dampaknya di lapangan adalah Kecamatan Sampoinet dan Kecamatan Setiabakti. Di Aceh Barat ada masih 1 desa, itu sekitar mungkin desa Kuala Bubon, kemudian Nagan Raya, itu di Kecamatan Kuala.
kompos nih kami bikin selalu nih. Nah kompos. Misalnya ini kan kurang komposnya, kurang ditaruh. Ini kan kuning daunnya. Nah kuning nggak bagus. Sementara yang itu cantik ini yang banyak komposnya. Nah kayak hijau. Taruh kompos nih samping nih ditaruh nih, digali tanahnya, habis itu taruh kompos. Buahnya ini, nah ini buahnya. Nah kan buahnya ini. Nah hasil kompos ini. Ini Gambas pakai kompos juga nih. Sudah berbuah, ini kan buahnya masih kecil. Nah, untuk sayur. Kan nih bikin sayur, ini buahnya nih bikin sayur nih. Enak, manis. Suami saya kena penyakit. Ternyata setelah mengecek, beliau memerlukan perawatan khusus melalui makanan. Dari makanan itu pertama saya mencoba, ternyata bermanfaat. Dari situlah saya berkeyakinan ingin memberikan pengalaman saya ini kepada teman-teman yang lain. Pas kebetulan di desa ini saya diangkat menjadi istilahnya ketua kelompok PKK. Jadi saya merasa organik ini memang membutuhkan sekali untuk anak-anak kita. Jadi saya yakinkan kepada ibu-ibu. Saya membawa anggota kelompok ke tempat saya berikan saya petunjuk yang sudah saya pelajari dan hasilnya saya terima. Saya kasih, maksudnya hasil dari saya ini saya berikan kepada kelompok. Dan saya pun kelompok mempunyai teman lagi, saya pun pergi juga ke rumah teman-temannya, memberikan alangkah baiknya kita melanjutkan tentang tanaman organik. Setelah saya 6 bulan menjalankan dengan kelompok, saya diangkat sebagai kader Posyandu. Dari situ saya berkembang untuk kelompok saya, dari 10 sekarang sudah jadi 25. Jadi saya membawa setiap kelompok itu saya memberikan contoh untuk tanaman untuk konsumsi sehari-hari. Jadi dari kawan, sejawat, tetangga, sedesa, sekecamatan, insya Allah kami akan laksanakan.